Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Fauzia. Saya dari semester 6 Agribisnis Hortikultura 1 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan pemasaran produk minuman bunga telang. Yang pertama ada pendahuluan yang berisi pertama latar belakang. Bunga telang atau Clitoria ternatea atau yang sering disebut juga sebagai butterfly pea atau blue pea merupakan bunga yang mempunyai ciri khas dengan kelopak tunggal berwarna ungu, biru, merah muda atau pink, dan putih. Tanaman bunga telang tumbuh baik pada berbagai kisaran jenis tanah, toleran terhadap kelebihan hujan maupun kekeringan. Faktor tersebut yang menjadikan bunga telang mudah ditemui di Indonesia dan menyebar ke negara-negara beriklim tropis dan subtropis. Banyak ditemukannya bunga telang di Indonesia menjadi suatu peluang untuk melakukan usaha budidaya maupun pengolahan bunga telang. Watersade merupakan salah satu UMKM yang bergerak pada bidang pengolahan bunga telang menjadi minuman ready to drink. Bukan hanya warna yang menarik dan rasa yang menyegarkan, namun bunga telang ini juga memiliki banyak manfaat baik untuk kesehatan maupun untuk kecantikan. Keunggulan dari produk UMKM ini adalah yang digunakan merupakan 100% bahan organik. Bahan baku bunga telang juga sudah grade A. Rasa yang enak atau tidak pahit seperti minuman herbal lainnya, tidak menimbulkan efek samping pada tubuh. Produk dari UMKM ini juga tidak mempunyai bahan kimia berbahaya seperti pewarna, alkohol, dan lainnya dan sebagainya yang dapat membahayakan tubuh. Produk minuman bunga telang ini juga aman dikonsumsi oleh semua usia, mulai dari anak-anak sampai dewasa. Selanjutnya ada visi, misi, dan tujuan dari usaha ini. Visi dari UMKM Watersade yaitu menjadi usaha agribisnis bunga telang yang menghasilkan produk unggul, bermutu, dan berkualitas serta dapat menjaga kepercayaan konsumen. Selanjutnya ada misi. Yang pertama, mengembangkan suatu usaha yang sudah ada dengan pengembangan dan perbaharuan produk dengan lebih sehat dan berkualitas. Kemudian menjadi usaha minuman bunga telang yang mampu bersaing di pasar. Selanjutnya, meningkatkan daya saing usaha dan produk. Selanjutnya, memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada konsumen, memberikan harga yang terjangkau, menjaga kualitas produk, berbagai aspek kualitas seperti rasa dan tampilan. Yang terakhir, membuat konsumen puas dan ingin membeli lagi. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, membuka lapangan pekerjaan. Yang kedua, memperoleh suatu keuntungan dan pendapatan dari usaha yang didirikan untuk mensejahterakan pemilik dan tenaga kerja. Selanjutnya, membangun dan mengembangkan usaha minuman bunga telang. Dan yang terakhir, mengajak masyarakat untuk hidup sehat dengan produk minuman bunga telang yang ditawarkan. Selanjutnya ada gambaran usaha. Kelembagaan dari usaha ini yaitu UMKM. Kelembagaan usaha Watersade adalah UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah. Kelembagaan ini adalah usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan maupun badan usaha yang telah memiliki kriteria sebagai usaha mikro. Berikut merupakan struktur organisasinya, ada pimpinan dan merangkap sebagai general manager yang menanggung jawabi manajer keuangan, manajer personalia, manajer produksi, dan manajer pemasaran. Manajer-manajer tersebut juga menanggung jawabi staf-staf di bawahnya. Selanjutnya ada ide dan peluang. Perilaku dan gaya hidup back to nature merupakan tren masyarakat Indonesia saat ini. Masyarakat kembali memanfaatkan bahan alam termasuk pengobatan dengan menggunakan tanaman obat atau herbal. Salah satunya tanaman bunga telang ini. Belakangan ini bunga telang sedang populer di kalangan masyarakat Indonesia. Berbagai jenis olahan yang berbahan dasar bunga telang banyak dikonsumsi dan dapat ditemui baik di restoran, toko offline, bahkan di marketplace.
Namun, masih banyak masyarakat yang belum memiliki informasi tentang pemanfaatan produk bunga telang segar, budidaya tanaman bunga telang, dan olahan hasil bunga telang. Kurangnya informasi dari masyarakat tersebut juga dapat menjadi potensi untuk usaha. Bunga telang merupakan salah satu bunga yang mempunyai banyak khasiat, baik untuk kesehatan maupun kecantikan. Salah satunya untuk kesehatan mata, yaitu mengobati gangguan penglihatan. Bunga telang memiliki warna yang menarik. Tanaman bunga telang merupakan tanaman yang mudah tumbuh dengan baik pada berbagai kisaran jenis tanah, toleran terhadap kelebihan hujan maupun kekeringan. Selanjutnya, beberapa hal tersebut menjadikan sebuah ide dan peluang untuk pemasaran produk bunga telang. Peluang usaha budidaya dan pengolahan bunga telang dapat dikatakan sangat menjanjikan dan menguntungkan baik sekarang maupun ke depannya. Selanjutnya ada profil produk agribisnis biofarmaka, yaitu tentang bunga telang. Bunga telang dapat dibuat menjadi produk yang bervariasi, mulai dari budidaya, produk mentah atau segar, produk olahan, dan produk lainnya. Contoh produk olahan dari bunga telang adalah nasi bunga telang, minuman bunga telang, sabun bunga telang, dan masih banyak lagi. UMKM Watersade merupakan salah satu usaha yang bergerak pada bidang pengolahan bunga telang menjadi simplisia dan menjadi minuman siap minum atau ready to drink. Tetapi fokus utama yang sekarang dilakukan oleh UMKM ini adalah kepada produk minuman bunga telang. Bunga telang yang digunakan sebagai bahan baku dalam proses produksi merupakan simplisia bunga telang grade A yang mempunyai merek Emura. Produk tersebut merupakan produk best seller dengan kemasan yang sudah food grade. Kemasan produk olahan bunga telang ini dibuat dari botol yang berbahan plastik food grade juga. Produk dari Watersade mempunyai merek yang serupa dengan nama usaha, sedangkan untuk nama produk pada produk minuman yang ada di usaha ini adalah Clitoria Milky. Nama tersebut diambil dari bahasa ilmiah bunga telang dan susu sebagai penambah varian rasa pada produk. Produk olahan dari bunga telang ini mempunyai banyak manfaat untuk kesehatan dan kecantikan. Yang pertama, untuk meningkatkan memori otak, mengurangi stres, meningkatkan suasana hati, membantu meningkatkan kesehatan mata, membantu meredakan asma, memiliki potensi anti kanker, mengatasi diabetes, melindungi tubuh dari mikroorganisme penyebab penyakit, menurunkan berat badan, dan menjaga kesehatan jantung. Selanjutnya ini ada harga dan lokasi produk. Harga produk yang ditawarkan untuk produk minuman bunga telang ready to drink adalah 15.000 per 250 ml. Lokasi produksi produk olahan bunga telang yaitu di Jalan Garuda nomor 349, Tahunan, Umbul Harjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Mempunyai faktor produksi yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, modal perusahaan, dan sumber informasi. Aspek yuridis atau legalitas pada produk ini nantinya akan ada akta pendirian usaha nomor izin berusaha atau NIB, surat izin usaha perdagangan atau SIUP, surat keterangan domisili perusahaan, tanda daftar perusahaan, surat izin usaha mikro kecil, merek dagang, izin Badan POM, dan halal MUI. Selanjutnya ada riset pemasaran. Yang pertama, riset perilaku konsumen yang di dalamnya terdapat informasi riset perilaku konsumen. Di sini disediakan informasi riset perilaku konsumen mengenai profil, peran konsumen, status konsumen, atribut produk, pemasaran, dan pelayanan. Hasil ini didapatkan dari penelitian atau survei melalui link Google Form yang telah tersedia. Selanjutnya ada tahap pendekatan riset perilaku konsumen yang sama juga dilakukan menggunakan dari hasil Google Form yang sudah diisi. Yang pertama ada mengidentifikasi permasalahan perilaku. Hasilnya dilakukan dengan cara mencari informasi di media sosial, marketplace, dan lain sebagainya sehingga menghasilkan informasi data konsumen. Selain itu dilakukan dengan menyebarkan link Google Form kepada responden.
Yang kedua ada mengukur frekuensi kondisi lingkungan dan kemungkinan. Hasilnya menganalisis kemungkinan atau hubungan antara perilaku dengan lingkungan setelah perilaku dapat diidentifikasi. Aspek yang dianalisis adalah sasaran pasar. Kemudian mendesain dan mengembangkan bentuk strategi perubahan perilaku. Hasilnya menggunakan proses yang berupa pendekatan perkuatan negatif, perkuatan positif, pembentukan respon, pengkondisian klasik atau permodelan. Kemudian mengukur perubahan perilaku. Seberapa banyak perilaku yang harus diubah agar suatu strategi dapat berhasil, tergantung pada sasaran pemasaran yang hendak dicapai, perilaku yang bermasalah, dan situasi. Selanjutnya adalah memelihara perilaku. Hasilnya sebagai besar perilaku promosi dapat diturunkan, dan selanjutnya perilaku dapat dipelihara dengan biaya yang lebih murah. Kemudian frekuensi, karena adanya perubahan lingkungan sehingga perlu adanya evaluasi terhadap variabel kognitif dan pengaruh dapat meningkatkan keefektifan pendekatan perilaku. Ini merupakan hasil dari mengevaluasi untuk meningkatkan untuk kerja. Kemudian ada riset perilaku konsumen selanjutnya, yaitu cara memahami riset perilaku konsumen. Cara yang dilakukan dalam memahami konsumen adalah dengan cara mengidentifikasi ciri-ciri perilaku konsumen yang rasional dan tidak rasional, yaitu dengan sifatnya dalam membeli, apakah suatu kebutuhan atau keinginan, memilih produk yang bermutu atau malah yang murah, dan lain sebagainya, serta dengan menganalisis perilaku konsumen dari orientasi konsumen saat membeli produk dan fakta perilaku konsumen. Selain itu, melalui pendekatan yang ramah kekeluargaan dan sehingga akan dapat memahami konsumen dengan dalam dan menyeluruh. Cara lain untuk memahami perilaku konsumen adalah dengan mengenali siapa konsumen, keinginan konsumen, persepsi konsumen terhadap produk, produsen, memahami jenis konten yang disukai konsumen, dan menganalisa proses pembelian konsumen terhadap produk produsen. Perilaku konsumen terhadap produk sejenis. Perilaku konsumen terhadap pembeli produk telang atau produk sejenisnya adalah berusia di atas 15 tahun dengan rata-rata pembeli umur 20 tahun, berjenis kelamin perempuan dan laki-laki, memiliki ketertarikan produk herbal yang beragam, menyukai diskon dan menyukai komunikasi yang hangat, ramah, serta santai. Selain itu, konsumen juga senang dan tertarik bila mempunyai home store atau lapak penjual, memiliki banner dan kontak yang dapat dihubungi sehingga dapat berkonsultasi ketika ada permasalahan budidaya, penanaman, perawatan, dan lain-lain. Strateginya yang akan dilakukan setelah hasil riset dalam mengaruhi perilaku konsumen adalah cara menjaga komunikasi dan mendekati pelanggan dengan aktif bertanya mengenai kabar konsumen, kebutuhan produk telang, kualifikasi produk bunga telang, permasalahan apa yang pernah dialami, dan lain-lain, dengan obrolan yang santai dan pemberian potongan harga yang rasional serta menarik konsumen dengan konsep home store yang menarik sehingga media sosial baik WhatsApp maupun Instagram. Selanjutnya ada riset pemasaran. Ini merupakan hasil dari survei mengenai riset pemasaran. Metode yang digunakan yaitu metode riset pemasaran atau analisis produk minuman bunga telang menggunakan survei atau responden acak. Responden tersebut berasal dari kontak WhatsApp dan lain mahasiswa. Waktu dan tempat riset. Waktu pelaksanaan riset dilaksanakan pada hari Senin tanggal 23 Mei tahun 2022 pukul 8.52 sampai 21 waktu Indonesia Barat yang bertempat di lokasi masing-masing. Kemudian tahap dari riset pemasaran ini, yang pertama ada merumuskan masalah, menentukan desain riset, merancang metode pengumpulan data, mengambil sampel dan mengumpulkan data, melakukan analisis dan interpretasi data, serta menyusun laporan riset. Riset pemasaran merupakan kegiatan sistematis dalam pengumpulan informasi dan sebagainya. Dari pertanyaan, bagaimana menurut Anda minuman bunga telang dengan ukuran 250 ml ditambah variasi rasa dan topping dengan harga 15.000 diperoleh sebanyak 2,6% responden menjawab sangat murah, 15,2% responden menjawab murah, 36,4% responden menjawab sedang, dan 33,3% responden menjawab mahal, serta 9,1% responden menjawab sangat mahal. Dari pertanyaan, kenapa
Kemasan apa yang cocok untuk minuman bunga telang? Diperoleh sebanyak 60,6% responden menjawab botol plastik dan 39,4% responden menjawab botol kaca. Kemudian dari pertanyaan, kondisi seperti apa yang membuat Anda memutuskan untuk membeli produk minuman bunga telang? Diperoleh sebanyak 63,6% responden menjawab jika ingin, 18,2% responden menjawab jika haus atau panas, 18,2% responden menjawab jika ada promosi. Dari pertanyaan, media mana yang paling cocok untuk promosi minuman bunga telang? Diperoleh sebanyak 100% menjawab media sosial. Selanjutnya dari pertanyaan, media sosial apa yang sering digunakan? Yaitu sebanyak 81,8% responden menjawab WhatsApp, 81,8% responden menjawab Instagram, 15,2% responden menjawab Facebook, 24,2% responden menjawab Twitter, dan 3% responden menjawab TikTok. Dari pertanyaan, media cetak yang paling sering digunakan yaitu 18,2% responden menjawab koran, 81,8% responden menjawab pamflet, dan 3% responden menjawab brosur. Dari pertanyaan, marketplace apa yang sering Anda gunakan? Sebanyak 97 responden menjawab Shopee, 24,2% responden menjawab Tokopedia, 3% menjawab Lazada, dan 3 responden menjawab TikTok Shop. Apakah promosi dengan foto dan video pendek melalui WhatsApp dan Instagram sudah efektif untuk pemasaran produk minuman bunga telang? Sebanyak 3% responden menjawab kurang efektif, 12,1% responden menjawab cukup efektif, 60,6% responden menjawab efektif, dan 24,2% responden menjawab sangat efektif. Aspek-aspek mempengaruhi keinginan responden untuk membeli produksi adalah kemasan produk, harga produk, media yang digunakan dalam pemasaran, kemudahan promosi, dan lain sebagainya. Keseluruhan responden tahu 100% responden mengetahui produk minuman bunga telang, yang artinya produk populer di kalangan masyarakat, terutama mahasiswa atau pelajar, sebagai responden terbanyak. Responden tertarik untuk melakukan pembelian produk pada saat menginginkan membeli produk, saat haus, dan saat ada promosi produk. Aspek-aspek yang mempengaruhi keinginan responden untuk membeli produk adalah kemasan produk, harga produk, media yang digunakan dalam pemasaran, kemudahan promosi, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada bauran pemasaran dan segmentation, targeting, positioning atau STP. Yang pertama ada bauran pemasaran terlebih dahulu yang terdiri dari 7P. Yang pertama ada produk, yang dalam produk ini terdapat atribut produk terdiri dari merek, jenis, kemasan, layanan, dan garansi. Selanjutnya ada price, harga dari produk minuman bunga telang ini yaitu 15.000 per 250 ml. Kemudian ada place, offline-nya berada di Yogyakarta di Jalan Garuda nomor 349, dan online-nya berada di marketplace dan media sosial. Marketplace-nya itu ada di Shopee, kemudian media sosialnya itu Instagram dan Twitter. Selanjutnya ada promotion. Promosi dari produk minuman ini yaitu gratis ongkos kirim, potongan harga, dan pembelian voucher, serta promosi-promosi lainnya. Kemudian ada people, yang di dalamnya terdiri dari pemilik, karyawan, dan konsumen. Selanjutnya ada proses. Proses dari pembuatan minuman bunga telang ini yang pertama yaitu ada mempersiapkan alat-alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan minuman bunga telang, mendidihkan air, kemudian memasukkan simplisia bunga telang. Kedua bahan tersebut dimasak sampai warna bunga telang keluar dan pekat. Yang selanjutnya adalah hangatkan susu, tapi jangan sampai mendidih. Selanjutnya ada tuang bunga telang ke dalam botol apabila sudah dingin. Kemudian tuang juga susu yang telah dibuat, foam atau susu biasa yang telah dihangatkan, dan tambahkan jelly. Kemudian menutup minuman tersebut. Selanjutnya ada physical evidence atau bukti fisik. Bukti fisik dari minuman bunga telang yang bermerek Watersade ini adalah adanya media sosial, logo usaha, kemasan dari produk minuman bunga telang, kemasan dari produk Simplisia telang, kemasan dari produk teh celup telang, dan isi produk yang ditawarkan. Selanjutnya ada segmentasi pasar. Ada STP yang terdiri, yang pertama ada segmentasi pasar, yaitu ada demografis.
yang terdiri dari usia rata-rata responden berumur 15-25 tahun, jenis kelamin laki-laki dan perempuan, pendidikan rata-rata responden mempunyai pendidikan terakhir SMP dan SMA, pekerjaan rata-rata responden adalah pelajar atau mahasiswa, status perkawinan rata-rata responden belum menikah, kelas sosial bawah dan menengah. Kemudian yang kedua ada geografis, negara Indonesia, wilayah, terdapat 3 wilayah terbanyak dalam pengisian riset. Dari urutan terbanyak yaitu Jawa Tengah, Jawa Barat, dan daerah istimewa Yogyakarta. Sehingga pemasaran dilakukan melalui marketplace ke seluruh Indonesia, tetapi sementara berfokus kepada 3 wilayah tersebut sebelum melakukan riset lebih lanjut. Kota, banyak variasi kota dalam hal ini diantaranya Magelang, Temanggung, Yogyakarta, dan Majalengka. Psikografis atau sikap pelanggan, yang pertama masyarakat yang terbiasa mengonsumsi minuman kesehatan, masyarakat khususnya remaja yang menyukai minuman ready to drink karena rasa dari produk minuman telang ini sangat cocok untuk remaja yang kurang menyukai rasa jamu atau minuman herbal yang pahit dan tidak berrasa. Sudah disesuaikan dengan selera remaja. Masyarakat yang menggunakan media sosial, marketplace maupun pembelian secara offline. Kemudian yang terakhir ada perilaku, merupakan pengelompokan berdasarkan pengetahuan, perilaku, dan penggunaan respon. Yang pertama ada masyarakat yang terbiasa hidup sehat dan ingin mendapatkan manfaat kesehatan maupun kecantikan dari produk minuman. Kemudian masyarakat yang ingin mendapatkan promo seperti potongan harga dan sebagainya dari pembelian suatu produk. Masyarakat yang terbiasa meminum produk ready to drink. Target pasar dari produk ini, target dalam penentuan produk minuman dapat menimbulkan profitabilitas, yaitu ditujukan kepada remaja yang berusia 15-25 tahun. Masyarakat yang dituju merupakan masyarakat Indonesia yang berfokus pada Jawa Tengah, Jawa Barat, dan daerah istimewa Yogyakarta. Produk olahan bunga telang mempunyai aksesibilitas yang bagus untuk mencapai target pasar dengan mempertimbangkan aspek-aspek segmentasi tersebut. Kemudian ada positioning atau memposisikan produk. Yang pertama ada atribut produk. Produk minuman telang ini memperhatikan sifat dan atau atribut produk seperti membuat desain yang menarik sehingga meninggalkan kesan yang baik seperti memperhatikan logo usaha, ukuran, warna, dan lain-lain. Kemudian ada manfaat produk. Banyak sekali manfaat yang diberikan dari produk minuman ini, baik kesehatan untuk kecantikan. Harga yang diberikan merupakan harga yang sesuai dengan kualitas dan harga di pasaran. Solusi, produk dapat menawarkan solusi untuk remaja yang ingin meminum minuman sehat tetapi sudah sesuai dengan keinginan remaja, misalnya minuman herbal tetapi tidak pahit. Selanjutnya ada promosi pemasaran, dibuat dengan cara menarik perhatian konsumen sehingga konsumen sulit untuk menolak. Selanjutnya ada komunikasi pemasaran. Kritolia Milky atau minuman bunga telang siap minum ini mempunyai merek dagang Watersade. Produk minum ini menggunakan kemasan botol plastik yang sudah food grade dengan ukuran 250 ml. Bahan baku bunga telang yang digunakan sebagai bahan utama produksi minuman ini merupakan Ciplisia bunga telang yang telah mempunyai grade A dengan kemasan yang sudah food grade. Layanan pada produk minuman bunga telang ini meliputi layanan informasi, order taking, dan pembayaran. Sedangkan untuk garansi yang diberikan yaitu pada penukaran produk apabila terjadi kerusakan. Selanjutnya, kegiatan komunikasi pemasaran. Terdapat 3 aspek penting dalam kegiatan pemasaran produk, yaitu pelaku usaha dan pelanggan, alat komunikasi, fungsi komunikasi utama. Selanjutnya, rencana kegiatan komunikasi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: 1 arah menggunakan brosur dan blog, kemudian 2 arah menggunakan media sosial, marketplace, dan face to face. Langkah mengembangkan komunikasi pemasaran. Yang pertama, mengidentifikasi secara sasaran penerima informasi, melakukan tujuan komunikasi pemasaran, merancang pesan, memilih saluran komunikasi, memerlukan anggaran total komunikasi, menentukan anggaran total komunikasi, memutuskan boran komunikasi, mengukur hasil komunikasi, mengelola proses komunikasi terpadu. Selanjutnya ada strategi komunikasi. Yang pertama ada public relationship dan publicity, packaging, pembangunan citra perusahaan. Selanjutnya komunikasi pemasaran dilakukan melalui media sosial dan marketplace. Ada Instagram, WhatsApp, blog, Tokopedia, Shopee, dan email.
Sarana prasarana produksi yang pertama ada botol minum, panci, sendok atau pengaduk, kompor, dan baskom. Selanjutnya kebutuhan faktor produksi yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, kewirausahaan, dan sumber daya informasi. Selanjutnya ada copywriting. Di sebelah sini ada contoh dari copywriting yang sudah ditetapkan. Headline produk minuman bunga telang yang telah dibuat adalah yang pertama, penting. Ini dia minuman untuk menjaga kesehatan. Yang kedua, ingin produk kesehatan murah tapi berkualitas. Simak promo diskon yang diberikan oleh UMKM Watersade, jangan sampai ketinggalan ya. Selanjutnya, ayo belanja sepuasnya, gratis ongkir tanpa minimum transaksi. Kemudian, hanya hari ini, beli 2 gratis 1. Selanjutnya, sehat gak harus pahit. Kemudian ada evaluasi pemasaran. Berikut merupakan realisasi produk. Ini ada jurnal dari pembelian Clitolia Milky atau minuman bunga telang. Realisasi produk minuman bunga telang diawali dari bulan Maret 2022. Sistem pemasaran atau manajemen stok minuman bunga telang ini menggunakan sistem PO atau pre-order. Selanjutnya ada realisasi hasil penjualan. Produk minuman bunga telang ini diserap oleh pasar, tetapi untuk penjualannya belum sesuai dengan rencana dan target penjualan. Hal tersebut dikarenakan produsen jarang membuka pre-order penjualan minuman bunga telang ini. Hambatannya yaitu kurangnya manajemen waktu, produk tidak tahan lama, banyak produk sejenis, penjualan belum skala luas. Selanjutnya ada hasil evaluasi. Rasa dan bentuk minuman masih berubah-ubah, konsistensi pembuatan produk belum konsisten, dan target pasar belum luas, serta pemasaran media sosial belum dapat dilakukan secara optimal. Solusinya yang pertama mencari formula yang tepat dan sesuai, yang kedua membuat jadwal agar semua kegiatan dapat dilakukan secara seimbang dan balance. Selanjutnya melakukan proses pemasaran pada media sosial dengan lebih konsisten lagi. Selanjutnya ada rencana tindak lanjut. Yang pertama, menetapkan resep dan formula minuman agar dapat didaftarkan dan dihak patenkan oleh perusahaan sehingga mendapatkan perizinan. Kemudian, melakukan penjadwal untuk kegiatan pribadi dan kegiatan pemasaran produk. Selanjutnya ada mengkaji ulang proses branding dan pemasaran yang selama ini dilakukan pada media sosial. Setelah itu melakukan penambahan strategi baru dan tetap melanjutkan strategi lama. Yang ketujuh ada rencana pemasaran. Yang pertama itu strategi pemasaran. Ada rancangannya. Rancangan ini ada langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu menentukan kebutuhan dan keinginan konsumen, kemudian memilih sasaran pasar, menempatkan strategi pemasaran dan persaingan, dan yang terakhir memilih strategi pemasaran. Selanjutnya ada implementasi. Implementasi di sini terdapat pada 2 jenis, yaitu online dan offline. Untuk online, yang pertama melakukan komunikasi dengan konsumen dengan cara menanggapi komentar pada konten-konten di media sosial yang telah dibuat. Komunikasi ini juga dilakukan melalui percakapan pesan dengan konsumen. Selanjutnya, melakukan penjadwalan untuk upload konten-konten ke media sosial. Konten yang dibuat merupakan konten edukasi seperti manfaat produk dan bahan baku untuk kesehatan dan lain sebagainya. Hal tersebut merupakan bagian dari interaksi dari konsumen. Selanjutnya, melakukan giveaway pada tanggal-tanggal tertentu, memberikan diskon, memberikan free ongkir, dan melakukan pengoptimalan terhadap media sosial. Selanjutnya ada pada offline. Yang pertama membuat toko nyaman dan menarik sehingga akan didatangi oleh konsumen. Selanjutnya memberikan free ongkir dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya memberikan diskon pada tanggal-tanggal tertentu, memberikan voucher diskon. Voucher dapat ditukarkan kepada pembeli agar mengumpulkan voucher. Kemudian ada layanan pengantaran. Selanjutnya ada analisis situasi usaha. Yang pertama ada lingkungan situasi. Tren back to nature di kalangan masyarakat menyebabkan permintaan produk herbal semakin meningkat. Begitupun dengan produk minuman bunga telang yang keberadaannya sudah diketahui oleh hampir seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Begitupun dengan remaja yang sering pergi ke kafe atau tempat-tempat lainnya.
Hal ini dikarenakan adanya faktor sosial, demografi, sebaran tren, dan regulasi. Faktor-faktor tersebut banyak mempengaruhi usaha minuman bunga telang Watersade. Selanjutnya ada lingkungan netral. Lingkungan netral ini merupakan lingkungan finansial usaha Watersade, termasuk stabil karena biaya operasional dapat terpenuhi. Selanjutnya ada lingkungan perusahaan. Perencanaan usaha telah dibuat dan diimplementasikan sedemikian rupa dengan perhitungan finansial serta pengalaman pemilik UMKM, SDM yang cukup, pemasok yang ada, dan diiringi dengan strategi yang sesuai, maka lingkungan unit usaha dapat direncanakan dengan baik. Selanjutnya ada lingkungan kompetitor. Lingkungan kompetitor yaitu usaha serupa dengan yang menjual minuman bunga telang. Perencanaan usaha Watersade dan kompetitor terdapat perbedaan dan beberapa persamaan. Akan tetapi dari segi pengalaman usaha Watersade masih perlu banyak melakukan pembelajaran dari segi manapun. Selain itu, kompetitor juga sudah memiliki strategi usaha yang dapat menguntungkan. Beberapa kompetitor sudah memiliki branding yang bagus. Selanjutnya, implementasi dan kontrol. Kegiatan implementasi di usaha Watersade juga didukung dengan adanya target dan rencana usaha. Sedangkan kegiatan kontrol dilakukan dengan cara identifikasi, pengumpulan data, analisis, serta evaluasi bersama. Yang terakhir ada penutup. Terdapat kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, tahap pemasaran yang akan dilakukan oleh UMKM Watersade dimulai dari tahapan riset perilaku konsumen dan riset pemasaran. Setelah mengetahui apa yang dibutuhkan oleh konsumen, kemudian melakukan analisis terhadap bauran pemasaran dan STP untuk mendapatkan strategi pemasaran dan penetapan perencanaan pemasaran. Setelah proses pemasaran dilakukan, harus adanya komunikasi pemasaran dengan konsumen untuk menjaga hubungan baik dan agar konsumen tidak berpindah kepada kompetitor. Komunikasi pemasaran tersebut dilakukan secara offline dan online sesuai dengan kebutuhan usaha. Dan yang terakhir ada saran. Proses pemasaran harus dilakukan dengan ulet tetapi tetap efektif dan efisien agar strategi yang telah dirancang dan ditetapkan untuk jangka waktu yang ditentukan berjalan dengan optimal dan seharusnya. Cukup sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.